البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terakhir kita dapatkan apa? Masalah kalamullah. Masih di muka surat 66. Baik, qala Syekhuna hafizahullah taala wa rawal Baihaqi fil asma'i was sifat min tariqi Ibni Rahawai. Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Rahawai annahu qala, beliau mengatakan wa qad adraka Amri bin Dinar ajillata ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Dinar telah menjumpai orang-orang yang agung. Ajillah yaitu apa? Jamak dari apa? Jalil, yang agung. Orang-orang yang agung dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badriyin wal muhajirin wal ansar, para pengikut perang Badar dan juga para muhajirin dan ansar. Misla Jabir, tergantung ini maktuf kemana kita, badal dari mana? Jabir ibni Abdullah wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abdullah ibni Amr wa Abdullah ibni Abbas wa Abdullah ibni Zubair wa ajillat tabi'in, dan orang-orang agung dari kalangan tabi'in rahmatullah alaihim. Wa ala hadza madha sadru hadhil ummah, dan di atas keyakinan inilah berjalannya pendahulu umat ini. Ini isyarat apa? Kepada ijma' bahwasanya Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Lam yakhtalifu fi dzalik, mereka tidak berselisih pendapat tentang masalah ini. Annal Quran kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Qala Ali bin al-Madini Al-Quran kalamullah, wa man qala innahu makhluk fahuwa kafir la yusalla khalfah. Ibnul Madini mengatakan Al-Quran kalamullah, barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kafir, tidak boleh sholat di belakang dia. Tapi terjadi apa? Perselisihan besar antara Imam Ahmad dan Ibnul Madini, karena Ibnul Madini terang-terangan mendukung siapa waktu itu? Ibnu Abi Duat. Baik, seandainya sekedar takut, menampakkan takut, kemudian dah itu aja nih saya lebih ringan. Tapi sampai-sampai dia rela lari tergesa-gesa untuk pergi ke masjid Ahmad bin Abi Duat dan sholat di belakangnya. Ketika Ibrahim Al-Harbi, sahabat Imam Ahmad, tanya, Anda mau kemana? Dia bilang, saya mau sholat di belakang Ahmad bin Abi Duat. Maka beliau bengang, saya nggak mau meriwayatkan dari kamu lagi. Dan juga Ibnul Madini terang-terangan mencoret hadis-hadis riwayat Imam Ahmad. Karena Ibnul Madini dan Imam Ahmad itu mudabbat, saling meriwayatkan satu sama lain. Cuma karena berlebihan untuk menampakkan kesesuaian dengan Ibnu Abi Duat, maka para ahlul hadis membenci Ibnul Madini waktu itu. Sampai terkenal bahwasanya Ibnul Madini telah murtad. Tapi kemudian ditanyakan kepada Imam Abu Zur'ah atau Abu Hatim Ar-Razi, apakah Ibnul Madini murtad? Maka beliau mengatakan bukan itu ya. Siapa namanya? Yaitu ditanyakan pada Yahya bin Ma'in, apakah Ibnul Madini murtad? Maka beliau bilang enggak murtad, dia cuma takut aja. Dan Ibnul Madini bilang ke muridnya, yaitu saya takut. Seandainya saya ini orang yang lemah, seandainya saya dicambuk sekali, saya sudah mati itu. Cuma para ulama tetap bengang karena istilahnya terlalu berlebihan untuk melakukan taqiyahnya itu. Cuma akidah beliau sendiri memang ini sebenarnya. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, yang bilang Quran makhluk maka orang ini kafir. Wa qaulul mu'allif rahimahullah la yad'uf ayyaqula laisa bimakhluk. Tidak boleh seorang muslim merasa lemah kemudian mengatakan untuk mengatakan Quran bukan makhluk. Hadza sabaqa syarhuh. Ini telah berlalu penjelasannya. Wa ma'nahu annahu la yanbaghi lis-sunni an yad'uf. Maknanya adalah tidak layak bagi seorang sunni untuk melemah
bal alaihi ayyaqula bi sarahatin wa quwwah. Bahkan dia wajib mengatakan dengan terus terang, dengan terang-terangan dan kuat. Wa yu'lin, dan mengumumkan bil haq, mengumumkan kebenaran. Wa yaqula ala i'tiqadin jazim, an i'tiqadin jazim, berkata berdasarkan keyakinan yang pasti, tidak ragu-ragu, tidak nampak maju mundur dan sebagainya. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk walau kana baina ahlil bidah, walaupun dia sedang di antara ahlul bidah. Ya, Imam Ahmad sampai dicambuk, demikian pula yang lain-lain, sampai disiksa. Al-Buwaiti sampai mati di dalam rantainya dan seterusnya. Tidak takut dengan itu. Li'anna ba'dhan nas qad yabufu idza kana baina ahlil bidah, karena sebagian orang terkadang melemah apabila dia sedang di antara ahlul bidah. Wa qad yastahyi, terkadang dia malu. Tipe-tipe orang yang lemah. Wa mithlu hadza yaqulu lahul Imamu Ahmad, untuk orang seperti inilah Imam Ahmad mengatakan la tad'uf an taqula laisa bimakhluk, jangan engkau melemah untuk mengatakan Quran itu bukan makhluk. Fa inna kalamullah laisa biba'inin minh, karena kalamullah tidak terpisah darinya, yakni lam yufarikhu wa lam yantaqil minhu ila ghairih, yaitu tidak berpisah darinya, tidak berpindah darinya kepada yang lain. Walaupun apa? Gimana akal kita memahami itu, sementara kenyataannya yang didengar dari ucapan para qari juga kalamullah, yang tertulis di dalam mushaf kalamullah, yang dihafal dalam jiwa, dalam dada juga kalamullah. Ya, salam marhaban. Baik. Lalu bagaimana dikatakan tidak berpindah atau tidak terpisah? Kita mengatakan ini sebagaimana kita mengatakan tentang masalah ini sebagaimana mengatakan dalam sifat-sifat yang lain, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Baik. Jadi tidak sama dengan pola yang ada pada makhluk. Baik. Kalau yang pada makhluk memang setelah keluar dari dia maka akan terpisah, pindah ke tempat yang lain. Tapi untuk Allah, Allah tidak perlu yang seperti itu. Sifat Allah tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Sebagaimana dia mampu ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dalam keadaan dia tetap di atas arasnya. Baik. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu dengan ketinggian yang besar. Qauluhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Tidak ada sesuatu pun dari Allah yang berupa makhluk, yakni minhu, yaitu minar Rabb. Wa qad taqaddama syarhu hadhil jumlah. Telah berlalu penjelasan tentang kalimat ini. Yaqulul Imam rahimahullah wa iyyaka wa munadharata man ukhdhila fi. Hindarkan dirimu dan hindarilah perdebatan dengan orang yang ditelantarkan dalam masalah ini, yakni la tujadil ahlal batil, yaitu jangan engkau mendebat ahlul batil. Ya, ini tugas untuk orang-orang tertentu aja. Secara umum muslimin jangan berdebat. Wal khusumat li'annal jidala wal khusumat qad tuaddi ila ma tuhmadu uqbah. Karena perdebatan dan persengketaan terkadang menyebabkan kepada sesuatu yang tidak terpuji kesudahannya. Fala tujadil ahlal bidah, maka jangan engkau mendebat ahlul bidah. Baik, Imam Ahmad mendebat Ibnu Abi Duat, mendebat Abdurrahman Asy-Syafi'i dan beberapa yang lain, tapi ketika diperlukan, dan itu tugas orang tertentu. Wa ablighhum annal Qur'ana kalamullah, sampaikan pada mereka bahwasanya Quran adalah kalamullah. Wala tujadil fi dzalik, jangan engkau mau berdebat tentang masalah itu. Qala Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi sunnah, sami'tu abi, yakni al-Imam Ahmad rahimahullah, marratan ukhra, saya mendengar ayah saya pada kali yang lain, su'ila anil Qur'an, beliau ditanya tentang Al-Qur'an, faqal kalamullah azza wa jalla laisa bi makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla, dia bukan makhluk. Wala tukhasimu wala tujadilu man yukhasim, jangan kalian bersengketa dan jangan kalian wala tujalisu, jangan kalian duduk-duduk dengan orang yang suka bersengketa, suka berdebat. Hadza makna qaulihi huna wa iyyaka wa munadharata man ukhdhila fi. Ukhdhil, ditelantarkan, yaitu tidak mendapatkan taufik. Summa qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa berpendapat lafzi bil Quran makhluk ataupun lafaz-lafaz yang kalimat yang seperti itu,
Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laisa bimakhluq, atau dia mengatakan saya tidak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah, hanya saja Quran adalah kalamullah. Fahada sahibu bid'ah, maka orang ini adalah ahli bid'ah. Mislu man qala huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk, hanyalah Quran itu kalamullah bukan makhluk. Huna dzakara ta'ifatain. Di sini beliau menyebutkan dua kelompok. At-ta'ifatul ula, kelompok pertama, man taqulu bil lafadz, yaitu kelompok yang berpendapat lafzi bil Quran makhluk. Wa ta'ifatus saniyah al-waqifah. Kelompok kedua adalah waqifah, yaitu yang tawakuf, yang tidak memberikan keputusan. Wa ta'ifatus salisah man yaqulu huwa makhluk. Namanya apa? Ini asalnya beliau tidak menulis, tapi apa daras. Terkadang ada kesilapan, ini biasa. Tadi mengatakan apa? Dua kelompok, tahu-tahu menyebutkan tiga. Enggak masalah. Kita paham yang beliau maksudkan. Kelompok ketiga adalah yang mengatakan Quran makhluk. Fatakunu tawaifu ahlil bid'ah kalati. Maka jadilah kelompok-kelompok ahlul bid'ah dalam masalah Al-Quran adalah sebagaimana berikut ini. Man qala al-Qur'anu makhluk, yang terang-terangan mengatakan Quran adalah makhluk. Wa hadza qaulul Mu'tazilah. Kan yang sebelum Mu'tazilah tentunya, yaitu apa? Yang Jahmiyah. Sebelum Mu'tazilah dalam artian apa? Yang paling parahnya itu. Wa haula'i ahlul bid'ah, ahlu bid'ah, mereka adalah ahlu bid'ah. Wa ta'ifatus saniyah qalu al-ma'na laisa bimakhluk wal lafadz makhluk. Baik, apakah ini yang beliau inginkan? Yang ma'ruf dalam perdebatan Imam Ahmad itu adalah apa? Masalah lafzi bil Quran makhluk di zaman beliau. Adapun kalam Asy'ariyah belum muncul di masa itu, lahir aja belum. Baik. Jelas lahir aja belum orang si Abdul Hasan Asy'ari. Jelas yang rajih adalah apa? Al-lafadz ma'ruf. Kalam Imam Ahmad apa? Dalam kitab-kitab beliau itu al-lafdhiyah asyadu alaina minal jahmiyah. Maksudnya adalah lafdhiyah adalah apa? Mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Perdebatan beliau dengan Harits al-Muhasibi dan yang lain-lain itu. Bukan masalah makna laisa bi makhluk, al-lafadz makhluk, yang kemudian Syekh di sini mengatakan wahumul asy'ariyah, belum. Asy'ariyah belum ada, belum lahir. Baik. Apalagi sampai terbentuk firqah, ini belum. Baik. Makanya Ahlus Sunnah sudah ada lebih dulu sebelum Asy'ariyah. Asy'ariyah sekarang bilang kami Ahlus Sunnah. Baik. Ketika Imam Ahmad yang mengumandangkan kalam istilah lafadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah belum lahir. Habis itu sekarang mereka yang pakai jubah Ahlus Sunnah, ini tak malu. Baik. Maka ini keliru kalau beliau mengatakan walaupun isinya betul, yaitu apa? Yang mengatakan al-ma'na laysa bi makhluk wa lafadz makhluk wa hum asy'ariyah, jelas isinya betul. Namun yang diinginkan Imam Ahmad bukan itu. Wa ta'ifatus salisah man taqawwala bil lafadz. Nah, ini berarti jadi berapa beliau? Jadi banyak berarti ya. Mengatakan apa? Lafadz ay allati taqul lafzi bil Quran makhluk. Wa ta'ifatur rabi'ah, memang jadi tambah banyak kalau digabung-gabung. Jelas yang dibahas Imam Ahmad tadi aja. Al-waqifah kaman yaqul ana la adri wa mutawaqqif. Tidak memberikan keputusan. La aqulu makhluk wa la ghairu makhluk. Wa kullu haula'i ahlu bid'ah. Mereka semua adalah ahlu bid'ah. Makanya Ya'qub bin Syaibah yang dijuluki sebagai lautan ilmu juga, beliau mengatakan Quran kalamullah, tidak mau memberikan keputusan pada muridnya makhluk atau bukan makhluk. Sudah cukup sampai di sini. Quran kalamullah, kata beliau huwa sahibu bid'ah. Karena apa? Dia lautan ilmu, dia tahu kenapa dia menyembunyikan, tidak membantu Imam Ahmad dan lain-lain untuk apa? Mengumandangkan kalam yang hak di masa keasingan Islam waktu itu. Falladhi yaqulu al-Quran makhluk haula'i humul Mu'tazilah. Mu'tazilah dan Jahmiyah itu. Yang mengatakan Quran itu makhluk, mereka adalah Mu'tazilah. Walladhi yaqulu al-lafadz makhluk wal Quran huwal ma'na haula'i humul asy'ariyah. Yang mengatakan bahwasanya lafadz adalah makhluk sementara Al-Qur'an yang mana dia adalah makna, ini adalah asy'ariyah. Wa hum ahlu bid'ah. Aywa. Wa man yaqulu lafzi bil Qur'an makhluk aidan mubtadi'. Yang mengatakan pelafatan saya, yaitu ketika saya melafatkan Quran itu adalah makhluk, maka dia juga mubtadi'.
Thayyib. Wa man yatawaqqaf, barang siapa tawakuf, wa yaqul la aqulu makhluq wa la ghairu makhluq mubtadi'un aidan. Yang tidak memberikan keputusan, mengatakan saya tidak bilang itu makhluk dan juga tidak mengatakan itu bukan makhluk, maka dia juga mubtadi'. Walihada qala ba'dus salaf, maka dari itu sebagian salaf disebutkan dalam catatan kaki huwa Qutaibah bin Sa'id. Yang dikatakan para ulama apa? Riwayat beliau itu menjadi hiasan untuk memperindah kitab-kitab sunnah. Kama fi syariah lil ajuri. Al-waqifatu syarrun minal lafdhiyah. Waqifah itu lebih buruk daripada lafdhiyah. Wal lafdhiyah haula ta'ifatun hadasat mutaakhirah. Al-lafdhiyah mereka adalah kelompok yang terbentuk belakangan. Yaqulu ahaduhum lafdhi bil Qur'an makhluk. Salah seorang dari mereka mengatakan pelafatan saya tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Wa haula'i mubtadi'ah. Li'annahum takallamu bi kalamin lam yatakallam bihi ahadun minas salaf. Karena mereka mengucapkan perkataan yang tidak dikatakan oleh seorang pun dari salaf, dan mereka menempuh jalan ahlul bidah, yaitu apa? Dengan kalam yang mujmal, bukan kalam yang mufassal. Baik. Wa tariqatuhum mubtada'ah. Metode mereka adalah dibuat-buat. Ibtada'aha ba'du ahlil bidah. Haris al-Muhasibi dan lain-lain itu. Haris al-Qasir kata Imam Ahmad. Baik. Yaitu apa? Dibuat-buat oleh sebagian ahlul bidah. Wa hawalu tarwijaha. Mereka berusaha untuk melariskan, mempopulerkan kalimat tadi, lafzi bil Quran makhluk. Wa qad addahumul Imam Ahmad rahimahullah wa ghairuhu minal ulama minal Jahmiyah. Yaitu Imam Ahmad dan para ulama yang lain rahimahumullah menilai mereka termasuk dari Jahmiyah. Qala Abdullah bin Al-Imami Ahmad rahimahullah fi sunnah sa'atu abi rahimahullah faqultu inna qauman yaqulun lafdzuna bil Qur'an makhluk. Sesungguhnya suatu kaum ada yang mengatakan pelafatan kami tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Qal hum Jahmiyah, mereka adalah Jahmiyah, cuma apa? Tidak terang-terangan. Hum asyarrun mimman yaqif. Mereka lebih buruk daripada yang tawakuf. Tawakuf masih ragu-ragu. Yang ini terang-terangan berkata, namun apa? Masih apa? Bertamengkan atau berselindungkan dengan suatu syubhat. Hadza qaulu Jahm wa azzamal amra indahu fi hadza. Ini dohirnya, ini kalam Abdullah. Imam Ahmad menilai besar perkara ini menurut beliau tentang ucapan lafzi bil Quran makhluk karena membuat kesamaran. Wa qala hadza kalamu Jahm. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ini adalah kalam Jahm. Wa qad ishtahara 'anil Imami Ahmad rahimahullah annahu qala man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa Jahmi. Telah terkenal dari Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan barang siapa berkata pelafazan saya tentang Al-Quran adalah makhluk fahuwa Jahmi, maka dia adalah Jahmi. Ini terjemahan dari anak, itu juga apa? Pendekatan aja lafzi, karena emang ini adalah kalam yang mujmal. Lafaz di sini adalah apa? Masdar. Apakah kembali ke fiil yaitu at-talaffuz ataukah kembali ke isim maf'ul yaitu al-malfuz? Memang ini kata-kata yang masih global. Wa man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Dan sebaliknya, barang siapa mengatakan pelafatan saya tentang Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Karena apa? Boleh jadi maksud dia adalah, yang dimaksudkan adalah fi'il. Fi'il saya ini bukan makhluk. Jelas ini adalah mubtadi'. Ini adalah ucapan Mu'tazilah yang mengatakan apa? Fi'il makhluk itu bukan ciptaan Allah. Fi'il makhluk itu bukan makhluk. Baik, maka dua-duanya adalah keliru besar sekali. Baik, makanya pelafatan jangan dimasukkan di sini lafaz. Kecuali apa? Dengan perincian yang betul. Hadhihi ibaratun masyhuratun anil Imami Ahmad. Ini adalah ungkapan yang terkenal, ucapan yang terkenal dari Imam Ahmad. Wa maqsuduhu rahimahullah, maksud beliau rahimahullah, saddul babi minal jihatain, menutup pintu dari dua arah. Baik, sebagaimana ini juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar. Kalau tidak salah dalam biografi Imamul Bukhari. Maksud Imam Ahmad adalah untuk menutup pintu. Agar apa? Agar orang tidak memberikan syubhat melalui kalam-kalam yang mujmal tadi. Maka dua-duanya disalahkan.
Makhluk atau ghairu makhluk ini salah ketika dinisbatkan pada lafaz. Wa qad qarrara al-Imamul Bukhari rahimahullah fil Jami'is Shahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau, kitab Al-Jami' itu, menetapkan anna af'alal ibad makhluqah, bahwasanya perbuatan para hamba adalah makhluk. Ya, at-talaffuz ini adalah apa? Isim fi'il, dan dia memang apa? Fi'il kita memang makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi fi'il makhluk adalah makhluk. Af'alul ibad makhluqah. Perbuatan para hamba itu adalah makhluk. Itu betul. Talaffuz makhluk. Talaffuz fi'il kita. Alfazuhum wa hurufuhum wa aswatuhum, yaitu lafaz-lafaz mereka, huruf-huruf mereka, yaitu apa? Mungkin apa? Sampai makhraj-makhrajnya dan sebagainya. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian. Sementara suara kita lain-lain, ada yang indah, ada yang sangat indah, ada yang kurang indah. Enggak mungkin sifat Allah seperti itu. Jelas ini sifat makhluk. Suara ada yang indah dan tidak indah. Berarti memang apa? Lafaz kita itu makhluk, huruf kita makhluk, suara kita adalah makhluk. Cuma apa? Al-malfuz yang dilafatkan, yaitu apa? Objeknya itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Wa ada'uhum, penunaian mereka ketika mereka membacakan Quran. Wa harakatuhum, demikian pula gerakan-gerakan mereka makhlukah, semuanya adalah makhluk. Wa amma kalamullah, adapun kalamullah falaysa bi makhluk, yaitu al-malfuz bukan makhluk. Demikian pula al-maktub yang ditulis di dalam mushaf itu bukan makhluk. Fi'il kita makhluk ketika kita menulis, tapi al-maktub bukan makhluk. Hifz kita menghafal, ini fi'il kita makhluk, tapi al-mahfuz yang dihafal itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Walihadza bawwaba rahimahullah fi dzalik. Maka dari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab tentang itu, faqal babu qiraatil fajir wal munafiq wa aswatihim wa qiraatihim la tujawizu hanajirahum. Bab yang membahas tentang bacaan orang yang fajir, bacaan orang munafik. Jelas ini adalah fi'il kita. Qiraah ada yang salah, ada yang baik, ada yang mahir, sehingga apa? Disertai kiramin bararah, ada yang yata-ta, masih apa? Yata-ta masih terbata-bata, masih tersendat-sendat atau sangkut-sangkut. Ini jelas apa? Fi'il kita. Kalamullah jelas apa? Fasih. Tapi ini fi'il kita yang disebut ini. Suara mereka, bacaan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Jelas ini fi'il mereka memang. Wastadalla bi hadis. Beliau berdalilkan dengan hadis, inna min dhi'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Dhi'i kata sebagian pensyarah yaitu apa? Sadr, di dada dia. Yaitu apa? Tempat asal dari air mani, produknya. Di dada orang ini, si Dzul Khuwaisirah ini, ada suatu kaum yang mereka membaca Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Maksudnya adalah apa? Qiraahnya itu fi'il mereka. Qur'annya sendiri kalamullah. Wa dzakara adillatan fi hadza. Beliau menyebutkan dalil-dalil tentang ini. Wa sarada adillatan ukhra. Beliau sarada mendatangkan dengan banyak, itu sarada yasrudu, mendatangkan banyak sekali. Dalil-dalil yang lain fi kitab khalqi af'alil ibad. Wa bayyana annal ibada makhluqun. Beliau menerangkan bahwasanya para hamba, yaitu apa? Zat-zat mereka adalah makhluk. Wa min dzalika, termasuk dari itu adalah apa? Alfazuhum wa aswatuhum wa harakatuhum. Lafaz mereka, suara mereka, gerakan mereka, wa ada'uhum, penunaian mereka, penunaian bacaan dan sebagainya, itu semuanya adalah makhluk. Titik. Fa dhanna ba'dun nas anna hunaka ikhtilafan bainal imamain. Sebagian orang menyangka, kemudian membuat fitnah, ada perselisihan antara dua imam, ai bainal imami Ahmad wal imamil Bukhari. Baik. Wa qalu, mereka mengatakan innal Bukhari yuqarriru kalam al-lafdhiyah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Bukhari menetapkan kalam kelompok lafdhiyah au madhhabal lafdhiyah hatta hajara jama'atun al-imam al-Bukhari, sehingga sekelompok ulama menghajar Imam Bukhari dengan kedengkian. Untuk yang Az-Zuhli, hajarahu Muhammad ibnu Ibrahim ibni Yahya ibni Faris Az-Zuhli. Wa qal man jalasa Muhammad ibnu Ismail
ba'dana fahuwa mubtadi. Barang siapa duduk-duduk dengan Muhammad bin Ismail setelah kami, yaitu setelah pergi dari tempat kami, maka dia adalah mubtadi. Wa hajara ta'ifatun minan nas al-Imam al-Bukhari. Sekelompok orang menghajar Imam Bukhari sampai beliau diusir dari Naisabur rahimahullah. Wa qalu innahu mubtadi li'annahu takallama bil lafadz, padahal tidak demikian. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, Al-Bukhari lebih faqih dari mereka semua. Beliau lebih paham tentang dalalatul alfat, bahwasanya lafadz itu memiliki beberapa kemungkinan. Ma'ruf masdar memiliki beberapa kemungkinan ma'ruf. Tapi makanya perlu diperinci. Imam Bukhari memperinci. Kalau yang dimaksud ini memang ini salah. Kalau yang dimaksud itu memang apa? Lafadz yaitu fi'il kita makhluk. Tayyib, wa qad bayyana al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Sawa'iqul Mursalah sabab hadhil fitnah allati hasalat fi sufufil muhaddisin. Menerangkan sebab fitnah ini yang terjadi di barisan para ahli hadis. Wa anna hadhil fitnah hasala fiha labsun. Dan beliau menerangkan bahwasanya fitnah ini terjadi di dalamnya kesamaran. Ya. Sebabnya siapa? Para mubtadi'ah yang menggunakan lafaz-lafaz yang global. Nah, orang yang ilmunya tidak mencapai Bukhari, mereka salah paham lalu asal-asalan menyalahkan. Baik. Ditambah lagi dengan kedengkian. Wa sababuha amron. Sebabnya dua perkara. Al-awwal al-qaulul mujmal. Ucapan yang masih global alladzi qalahul Imamu Ahmad, yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Tentunya bukan maksudnya yang lafzi bil Quran makhluk tadi, tapi apa? Yaitu ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk maka dia Jahmi, yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk maka dia mubtadi. Yaitu Imam Ahmad tidak memberikan penerangan. Padahal Imam Ahmad dikatakan oleh Imam Syafi'i imamun fil lughah. Tapi apa ma'ruf Imam Ahmad sudah apa disiksa banyak sekali. Beliau tidak suka banyak bicara sudah. Bahkan beliau bersumpah pada Allah Ta'ala, yaitu apa, setelah beliau bebas dari penjara itu beliau tidak mau menyampaikan hadis kecuali kalau terpaksa, itu pun sanadnya beliau putus. Kenapa? Beliau bengang pada para muhaddisun yang hampir semuanya tidak mau mendukung beliau ketika sedang disiksa itu. Banyak yang lebih mengikuti kalam pemerintah, lalu pemerintah menjadikan itu sebagai hujah di hadapan masyarakat. Ini Ahmad menyelisihi semuanya. Apakah semuanya salah? Ahmad sendirian yang betul? Imam Ahmad bengang dengan apa para muhaddisun yang tidak mendukung beliau dalam situasi yang susah itu. Sementara mereka semua perlu pada hadisnya beliau. Maka beliau bersumpah tidak akan meriwayatkan hadis dengan sanadnya setelah itu. Setiap kali ada yang minta, beliau paling menyampaikan ruwiyaan fulan gitu aja tanpa menyebutkan sanad yang lengkap. Nah, inilah yang dimaksudkan Imam Ahmad tidak memberikan penerangan yang lengkap. Beliau sudah letih disiksa selama 3 tahun itu. Debat tiap hari, disebutkan telah sebagaimana yang telah dibahas di dalam Daras Malam. Tiap hari beliau didebat dari pagi sampai malam di dalam penjara. Wal qaulu tsani al-hasad. Al-qaulu tsani atau al-amru tsani harusnya ya. Karena apa? Sababuha amron kan ya. Baik. Al-amru tsani al-hasadul ladzi asaba ba'dhan nas, kedengkian yang menimpa sebagian orang. Li'anal Imam Al-Bukhari huwa imamu ahli sunnah. Karena Imam Bukhari adalah imam ahli sunnah, imamun rafa'allahu dzikrahu wa a'la qadrah. Beliau adalah imam yang Allah tinggikan pujiannya dan Allah angkat kadarnya, nilainya. Walahu juhudun 'azimah, memiliki kerja keras yang besar fil hadis wa fi ulumil hadis. Dan juga apa? Fi fikih, karena dalam kitab beliau Al-Jami'us Shahih itu bantahan besar sekali terhadap orang-orang Ahnaf. Sering Bukhari kalau mengatakan qala qaum kadza wa qala Rasulullah, yaitu apa yang dibantah adalah Hanafiyah yang memang mereka bid'ahnya dalam hadis itu sedikit sehingga sering menyelisihi hadis. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Dalam kes itu Beliau dihadiri Imam Ahmad karena termasuk yang itu apa? Yang mengatakan Quran makhluk, tapi karena takut aja. Ketika di dalam kitab Mihna Imam Ahmad di akhir-akhir itu disebutkan bahwasanya yaitu
Yahya bin Ma'in dan sejumlah muhaddisin masuk menemui Imam Ahmad, minta dikasih udur gini-gini, nggak mau bicara beliau, disalami pun nggak mau bicara. Ketika dia keluar, dia mengatakan, bukankah Rasulullah SAW telah bersabda kepada siapa, Ammar bin Yasir, tentang masalah boleh untuk taqiyah dalam ketika keadaan darurah. Lalu si Soleh masuk kepada Imam Ahmad mengatakan, ini Yahya bin Ma'in berdalilkan dengan apa? Hadis itu, hadis Ammar bin Yasir, boleh taqiyah ketika situasi susah. Maka Imam Ahmad marah-marah. Beliau mengatakan, hadis Ammar, Ammar betul-betul disiksa, baru beliau mengucapkan kata itu. Kamu belum sampai disiksa sudah takut. Nah, disampaikan ke Ibnu Ma'in demikian, dia mengatakan, betul, Ahmad betul. Sudah, al-qaul qaulu Ahmad. Ya emang takut, belum sampai disiksa sudah ketakutan. Nah, Imam Ahmad bengang. Jazakumullah khairan. Kalau di kalangan orang masyarakatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan melemahkan diri itu macam mana? Kalau jangan melemahkan, maksudnya membantah mereka. Maksudnya gimana? Kembali ke pembahasan selama ini. Yang mungkin dinasihati, yang mungkin dibimbing. Terkadang perdebatan itu ada. Rasulullah pun berdebat. Para sahabat berdebat. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, Al-Quran dan juga sirah itu penuh dengan perdebatan. Tapi apa? Ada aturannya, siapa yang layak didebat dan bagaimana cara berdebat, apa bekal perdebatan. Manakala itu susah, maka para ulama secara umum menutup pintu secara umum. Nah, itu hukum umumnya begitu, hukum khususnya untuk orang tertentu boleh. Makanya Quran penuh dengan pembahasan itu, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara terbaik. Nah, tidak semua orang mampu berdebat dengan cara yang terbaik. Belajar aja banyak yang tak mau, orang-orang di luar. Sehingga apa? Hukum umumnya adalah jangan berdebat. Berarti apa? Suruh belajar dulu. Kalau sudah belajar, paling cepat atau lambat dia akan dapat tugas itu. Tugas membantah buku siapa atau kalam siapa dan sebagainya. Wallahu a'lam.